Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran materi kimia SMA kelas 11. Sekarang kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang hidrokarbon, dan khusus di video ini kita akan membahas topik tentang isomer. Jadi di bab hidrokarbon ini kalian diharapkan bisa memahami tentang apa saja kekhasan atom karbon dan jenisnya. Ini ada di video pertama ya, kalian sudah mengenal atom karbon primer, sekunder, tersier, kuartener, yang seperti itu. Lalu di video kedua, kalian sudah belajar tentang penggolongan hidrokarbon dan tata nama senyawa alkana ya. Jadi untuk tata nama senyawa hidrokarbon ini saya bagi dua ya, yang alkana ada di video kedua dan yang alkena serta alkuna ada di video ketiga. Nah, karena kimia ini pembelajarannya berkesinambungan, jadi Ibu berharap kalian bisa menyimak terlebih dahulu video sebelumnya agar di video kali ini kalian bisa lebih mudah memahaminya. Link video-video sebelumnya sudah ada di bawah deskripsi ya. Maksudnya Ibu taruh di deskripsi di bawah video ini. Kalian tinggal klik saja, lalu kalian pelajari terlebih dahulu. Atau agar lebih mempermudah kalian mencari materi, Ibu sudah buat playlistnya. Kalian bisa cek di playlist, ada materi kelas 10, 11, 12. Silahkan kalian pilih sesuai dengan materi yang akan kalian pelajari. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang isomer hidrokarbon. Lalu materi terakhir di bab ini adalah reaksi hidrokarbon dan kegunaannya. Untuk yang terakhir ini akan Ibu buat videonya sendiri ya di video selanjutnya. Oke, sudah siap? Kita akan mempelajari isomer hidrokarbon. Di antara kalian, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu isomer? Kalau di kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mendengar kata mirip ya, tapi sebenarnya berbeda. Contohnya nih, kalian mengatakan bang. Ternyata yang satu itu manggil abang tukang bakso. Yang satunya lagi ternyata dia tuh mau nabung di bank. Nah, kedengarannya kalian sama ya, tapi ternyata tulisannya itu berbeda. Ada lagi nih, orang nulis sayang, akhirannya NG ya. Ada orang nulis sayang, akhirannya NK. Kalau ini apa? Ini namanya alay ya. Beda nggak? Nggak, ini cuman guyon aja ya. Jadi ini berbeda tulisannya, tapi terdengarnya sama. Nah, di kimia itu juga sama, ada yang mirip-mirip seperti itu. Dikenal dengan istilah isomer. Jadi isomer itu adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia atau rumus molekul sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Untuk apa Bu kita mempelajari isomer? Ya, dengan isomer inilah kita bisa tahu ternyata yang rumusnya terlihat sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, dari struktur yang berbeda ini, kita mengetahui perbedaan sifat masing-masing senyawa tersebut. Sehingga tahu kegunaannya, oh struktur A ini untuk apa, struktur B ini untuk apa. Jadi kita perlu bersyukur ya kepada ilmuwan yang menemukan konsep ini. Contohnya nih, nasi dengan kayu. Mereka unsur penyusunnya sama, tetapi strukturnya berbeda, sehingga fungsinya pun juga berbeda. Nasi nyatanya bisa dimakan, kayu enggak gitu ya. Jadi bersyukurlah kalian tahu ilmuwan itu menemukan konsep ini sehingga kita tahu fungsi dari struktur atau bahan kimia yang kita gunakan selama ini. Syukur-syukur kalau kalian mau mengembangkan ilmu kalian ya, sehingga nanti kalian akan menemukan perbedaan struktur, lalu kalian tahu sifatnya, kalian menemukan sifat struktur ini seperti ini loh, bisa untuk ini. Nah, itu bagus ya, lebih bagus lagi. Kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Oke, itu ya untuk isomer ya. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi materi tentang isomer ini. Jadi isomer itu ada banyak jenisnya. Dibagi jadi dua, ada isomer struktur dan isomer ruang.
isomer struktur sendiri itu dibagi lagi jenisnya jadi 3. Ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Terus untuk isomer ruang dibagi jadi 2, ada isomer geometri dan isomer optik. Jadi banyak jenisnya ya, dan di kelas 11 kalian akan mempelajari isomer rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Nanti kita juga akan menyinggung isomer fungsi sedikit ya. Lalu untuk isomer optik ini bisa kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi lagi nantinya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari isomer rangka ya. Isomer rangka itu adalah senyawa-senyawa yang punya rumus molekul sama, tapi kerangkanya berbeda. Jadi hanya kerangkanya yang berbeda di sini ya. Ini terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Contohnya nih ya, yang pertama, ada rumus molekul C4H10. Kira-kira dia masuk alkana, alkena, atau alkuna? Kita lihat, rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 ya. Ini ya, berarti dia alkana. Nah, C4H10 ini isomernya apa saja sih gitu ya? Kita gambar strukturnya ya. Oke, supaya gampang, yang pertama kamu gambar yang tidak bercabang dulu, rantainya lurus ya. Gambar C-nya ada 4, kemudian dilengkapi hanya ya, totalnya 10. Kalau kalian belum bisa gambar struktur, silahkan pelajari kembali video sebelumnya ya, itu sudah dibahas. Nah, sudah dapat rumus yang pertama, ini namanya apa? Karena rantai lurus, berarti namanya N-butana. Jumlah atom C-nya 4 ya. Selanjutnya, apakah ada lagi struktur dari C4H10? Ternyata ada. Kita ambil satu, dibuat cabang ya. Ini ada cabangnya. Jadi rantai utamanya awalnya 4 jadi 3 nih. Karena di otak-atik strukturnya ya. Ini namanya apa nih? Beda nih. Namanya adalah 2-metil propana. Padahal rumus molekulnya sama. Tapi strukturnya berbeda. Jadi 2-metil propana ini C-nya juga 4, H-nya juga 10. Ini yang dinamakan dengan isomer rangka. Rumus molekul sama, tapi kerangkanya berbeda. Contoh lagi, ada rumus molekul C5H10. Berarti ini masuk apa? Alkana, alkena, atau alkuna? Ya, ini alkena ya, karena rumus umumnya CnH2n. Kalau kita gambarkan isomernya apa saja, oke, yang pertama kita punya yang rantai lurus ya, itu namanya 1 pentena. Kalau ditanya isomer kerangkanya apa, berarti kamu ambil satu tuh, dibuat cabang. Nah, yang awalnya rantai utamanya 5, sekarang jadi 4 dan bercabang. Namanya apa ini? 2-metil 1 butena. Ada lagi, oh cabangnya bisa dipindah nih ke nomor 3. Jadi 3-metil 1 butena. Ini adalah isomer rangka dari C5H10. Berarti totalnya ada 3 isomer rangkanya ya. Ada lagi rumus molekul C5H8. Oke, apa itu? Alkuna ya. Rumus umumnya CnH2n-2. Kita lihat rumus strukturnya yang pertama. Ada yang rantai lurus, namanya 1 pentuna, C-nya 5 ya, itu ya. Lalu, isomer rangkanya. Ada ya, dibuat rantai utamanya 4, lalu 1 dibuat cabang. Ini namanya 3-metil 1 butuna. Bisa diotak-atik lagi? Nggak bisa ya, karena kalau cabangnya dipindah ke sini nggak bisa. Nanti C-nya tangannya jadi 5. Kalau ke sini nggak jadi cabang, dia akan jadi rantai utama. Jadi silahkan kalian pelajari ya cara menggambarnya itu supaya kalian lebih paham. Makanya harus paham dulu video-video sebelumnya biar untuk materi ini kita ngerti. Oke, itu untuk isomer rangka ya. Sekarang kita lanjut ke isomer posisi. Jadi isomer posisi itu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi gugus fungsinya yang berbeda. Contohnya ini ada di alkena dan alkuna. Ada senyawa punya rumus molekul C5H10. Apa ini? Alkena atau alkuna? Ya, alkena ya. Rumus strukturnya, yang pertama, bisa dibuat rantai lurus seperti ini, 1 pentena namanya ya. Karena rangkap 2-nya ada di posisi nomor 1.
dia punya isomer posisi. Jadi rangkap duanya, gugus fungsinya, ini posisinya dirubah. Awalnya nomor 1 jadi 2. Namanya 2 pentena. Jadi gugus fungsi yang posisinya ini berbeda, tapi rantai utamanya tetap ya, 5 ya ini ya, pentena ya. Nah itu namanya isomer posisi. Contoh lainnya ada C5H8. Ini adalah senyawa alkuna ya. Rumus strukturnya, yang pertama, gugus fungsinya atau ikatan rangkapnya itu ada di nomor 1 ya, namanya 1 pentuna. Lalu yang rumus struktur lainnya atau isomer posisinya itu dipindah nih posisi gugus fungsinya atau ikatan rangkapnya dipindah ke nomor 2, jadi 2 pentuna. Itu namanya adalah isomer posisi. Oke, lanjut ya ke isomer gugus fungsi. Kalau isomer gugus fungsi itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Kalau tadi isomer posisi, posisi gugus fungsinya yang berbeda. Kalau ini gugus fungsinya yang berbeda. Contohnya, pada alkuna dan alkadiena. Ada senyawa rumus molekulnya C3H4. Ini senyawa apa? Senyawa alkuna ya, kalau dilihat dari rumus umumnya. Nah, kita gambar. C3H4, C-nya 3, lalu karena alkuna ada rangkap 3-nya ya, ini namanya propuna. Senyawa apa yang gugus fungsinya berbeda tapi rumus molekulnya ini? Ternyata ada alkadiena. Ini ya, C-nya 3, dia punya ikatan rangkap 2. Ini udah beda ya gugus fungsinya ya. Yang sini rangkap 3, yang sini rangkap 2, itu udah beda. Tetapi struktur dari yang sebelah sini, itu rumus molekulnya juga C3H4. Nah, nama dari rumus ini adalah 1,2 karena rangkap 2-nya ada 2 ya. Propa, awalnya kan propena ya, tapi karena ini ikatan rangkapnya 2, jadi propadiena. Jadi ditambahin di karena ada 2. Itu ya, ini adalah isomer gugus fungsi. Gugus fungsinya yang berbeda. Selanjutnya ada isomer geometri. Ini adalah salah satu jenis isomer dari isomer ruang ya. Jadi isomer geometri itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi struktur ruangnya berbeda. Jadi ini ada kaitannya dengan ikatan atom C-nya yang memiliki keterbatasan gerak rotasi di dalam ikatannya. Makanya ini terjadi pada alkena. Jadi alkena itu punya 2 isomer geometri, yaitu cis dan trans. Nah, jadi ini ya, kalau alkana, dia kan ikatannya tunggal. Nah, dia tuh lebih punya gerak rotasi bebas yang lebih luas gitu ya. Sedangkan yang ikatan rangkap ini punya keterbatasan untuk melakukan gerak rotasi bebas tersebut. Sehingga itu nanti ada yang namanya isomer geometri cis dan trans. Bedanya, ikatan rangkap 2 ini antar atom C-nya, kalau cis, yang mengikat itu di C yang 1 sama ya, sejajar, posisinya seperti ini, struktur ruangnya itu seperti ini. Jadi yang bawah juga sama, yang diikat antara atom C1 dengan C2 itu sama. Kalau trans itu yang sama itu adalah berseberangan gini ya. Tuh. Kemudian yang sama itu ada di atas, yang ini yang satunya ada di bawah. Maksudnya struktur ruang itu seperti itu. Contohnya nih, ada isomer cis trans pada senyawa 2 butena. Kita tahu kan 2 butena itu jumlah C-nya 4 ya, lalu rangkapnya ada di nomor sini. Nah, kalau menggambarkan isomer geometri cis dan transnya, itu menjadi seperti ini. Jadi C yang rangkap 2 kamu gambar di tengah seperti ini. Kalau mau isomer cisnya berarti tambahin cis 2 butena. Lalu gambarnya, ini kan C yang ini mengikat CH3 sama H ya. Nah, yang CH3 kamu taruh atas semua.
Yang ini juga, karena C yang ini kan juga mengikat CH3 sama H ya. Itu taruh atas juga, lalu H-nya kamu taruh bawah semua. Atau kebalikannya, kan sama-sama sejajar tuh ya atas bawah. Itu namanya cis 2 butena. Tetapi untuk yang struktur trans 2 butena, itu kamu gambarnya berseberangan seperti ini. Nah, struktur seperti ini kan sebenarnya sama ya dengan yang ini. Nah, hanya karena dia punya struktur ruang yang berbeda, bisa digambarkan seperti ini. Namanya adalah isomer geometri cis dan trans. Biasanya terjadi di yang punya ikatan rangkap seperti alkena ini ya. Oke, supaya lebih paham, kita belajar contoh soalnya langsung ya. Jadi ini Ibu beri contoh. Kalian disuruh menentukan semua isomer yang mungkin ada ya untuk senyawa yang mempunyai rumus molekul C4H8. Nah, langkah yang pertama, kamu tentukan dulu C4H8 ini alkana, alkena, atau alkuna. Oke, kita tahu karena rumus umumnya CnH2n ya. Kalau C-nya 4, H-nya 8, berarti kan CnH2n. Berarti dia alkena. Yang pertama kita gambar dulu yang rantainya lurus. Jangan buat cabang dulu. Buat yang rantainya lurus, terus rangkap duanya kamu taruh di nomor 1 dulu ya. Terus kamu kasih nama. Untuk struktur ini namanya 1 butena. Yang kedua, ubah nih kamu posisi rangkapnya nih, kamu ubah. Awalnya di 1, di 2 ya, taruh. Kasih nama terus. Oh, ini nama strukturnya 2 butena. Terus Bu, taruh di sini Bu, biar jadi 3 butena. Kalau ditaruh di sini namanya bukan 3 butena ya, tetap 1 butena. Makanya penting habis gambar struktur itu kamu kasih nama. Karena kamu mau buat ikatan rangkapnya di sini ya, nanti namanya jadi 1 butena karena penomoran akan dari kanan nantinya. Gitu ya. Makanya habis gambar struktur kasih nama, karena takutnya nanti ada struktur yang sudah kamu gambar. Jadi yang ketiga, kalau sudah nggak ada rantai lurusnya, kamu buat yang bercabang. Jadi awalnya rantai utamanya 4, dibuat rantai utama jadi 3, satunya dibuat cabang. Nah, seperti ini ya. Namanya ini adalah 2-metil-1-propena. Bisa nggak cabangnya dipindah lagi? Nggak bisa ya. Kalau dia dipindah ke sini nanti malah jadi rantai utama. Kalau sudah nggak bisa, kita cek ke isomer lainnya. Kalau ini namanya isomer ya, posisi ya, karena hanya beda posisi. Karena ini semua isomer, jadi kamu gambar semua. Isomer posisi, ini ada isomer rangka, kamu gambar juga. Ada lagi ya, karena dia alkena, dia punya isomer geometri cis dan trans. Gambarnya seperti ini. Sudah ada 5 isomernya ya. Ada lagi nggak? Oh, ternyata ada lagi nih. Untuk rumus struktur yang tertutup bukan ada, namanya siklobutana. Ini juga C4H8 Bu, boleh silahkan dimasukkan. Ada lagi struktur tertutup namanya metil siklopropana nih, bentuknya seperti ini, bisa juga ya. Jadi total ternyata untuk senyawa yang punya rumus molekul C4H8 isomernya ada 7. Jadi silahkan kalau pertanyaannya semua isomer ya kamu gambarkan isomer yang terjadi untuk rumus molekul yang ditanya itu. Bisa ya? Jika belum paham bisa dipelajari pelan-pelan, atau kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diskusi dengan Ibu di grup WA kita. Oke, sekarang giliran kalian ya mengerjakan kewajibannya, yaitu adalah sholat. Selain kewajiban sholat 5 waktu, kalian juga wajib mengerjakan sholat ini ya, soal latihan ini. Jadi ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan di catatan kalian. Nanti link pengumpulan tugasnya saya taruh di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa kalian kembangkan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir, berarti kalian sudah berusaha ya. Insya Allah orang yang mencari ilmu itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.